anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya Kevin Azelia Putri, yang kedua Muhammad Raihan, yang ketiga Puspa Dini, yang keempat ada Rekian, dan yang kelima ada Rizka, dan yang keenam ada Vika. Di sini saya akan membahas terkait pendahuluan, yang dimana ada tiga, yaitu ada latar belakang, metode penelitian, dan pengumpulan data. Latar belakang, desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur kepentingan warga setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang telah diakui pemerintah pusat. Nah, pada pengelolaannya, suatu pemerintahan desa pasti membutuhkan administrasi, yang dimana administrasi dilakukan agar tercapainya suatu tujuan. Hal ini disampaikan oleh Sondang Siagen 2012 sama dengan 13, yang dimana administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga di suatu desa dibutuhkannya administrasi pemerintahan desa. Pada penelitian kali ini, kelompok kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan akan suatu fenomena melalui deskripsi dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya ada pengumpulan data, yang dimana kelompok kami menggunakan pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Lalu di sini ada hasil penelitian dan hasil pembahasan. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait hasil penelitian, yang dimana ada mengatur administrasi yang akan disampaikan oleh Puspa Dini. Kepada Puspa Dini, saya persilakan. Dalam mengatur administrasi umum di Desa Cibusi, aparatur desa sudah menerapkan pelayanan berbasis online menggunakan aplikasi seperti WhatsApp. Pelayanan online ini dalam melayani proses administrasi seperti pembuatan KTP dan KK maupun berkas penting lainnya. Aparatur desa dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan menguasai aplikasi guna menunjang pelayanan publik yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, di Desa Cibusi berusaha memberikan pelatihan pada aparatur desa guna membekali diri dan menyesuaikan dengan zaman dan meningkatkan kemampuan intelektual. Namun dalam penerapannya masih ada pula masyarakat maupun aparatur desa yang kurang memahami bagaimana penggunaan pelayanan berbasis online ini, sehingga dalam menjalankannya masih banyak kendala yang dijalani pemerintah desa dan masyarakat Desa Cibusi. Oke, terima kasih kepada Puspa Dini. Selanjutnya kita akan membahas terkait hasil pembahasan, yang dimana terdapat 3 bagian, yaitu mengelola administrasi, menertibkan administrasi, dan langkah-langkah implementasi administrasi, yang dimana akan disampaikan oleh teman-teman saya, Rizka Rahmati, Vika, dan Rekian. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait mengelola administrasi. Pengelolaan administrasi di Desa Cibusi masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung jenis pelayanan publik berbasis online. Kurangnya implementasi dan penerapannya di kalangan masyarakat juga membuat banyak masyarakat yang masih belum memahami bagaimana cara mengajukan berkas secara online. Pelayanan menggunakan aplikasi WhatsApp juga masih dinilai kurang efektif dikarenakan pengumpulan data yang dilakukan oleh aparatur desa masih dilakukan secara manual hingga menghabiskan banyak waktu. Selanjutnya menertibkan administrasi. Menertibkan administrasi ini guna untuk menjadikan pengelolaan data di Desa Cibusi dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Maka ada pula beberapa saran yang bisa kami rekomendasikan untuk ketertiban administrasi pemerintahan di Desa Cibusi, yaitu pelaksanaan penertiban administrasi yang berkaitan implementasi administrasi bersifat sentralisasi, yang artinya tidak melibatkan banyak orang atau hanya pihak yang bersangkutan memberi paparan laporan pada masyarakat setempat. Oleh karena itu, kemampuan pelaksanaan penertiban administrasi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
warga beserta dengan RT atau RW dan kecamatan sangatlah dibutuhkan demi terwujudnya tertib administrasi. Langkah-langkah administrasi. Pelaksanaan sistem pelayanan administrasi di Desa Cibesi masih dirasa kurang maksimal. Maka dari itu diharapkan di Desa Cibesi dapat meningkatkan fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat, yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat desa, juga ditingkatkannya sumber daya manusianya agar dapat memahami dan menggunakan sistem teknologi pelayanan secara online, baik itu untuk aparatur desa maupun masyarakat desanya tersendiri. Berikut yang telah disampaikan terkait hasil penelitian dan hasil pembahasan. Selanjutnya ada penutup yang dimana ada kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh Rehan. Kepadanya saya persilakan. Dapat disimpulkan, pengelolaan sistem administrasi di desa sangat penting karena jika tidak dilaksanakan dengan baik maka akan menimbulkan ketidakefektifan, terutama di Desa Cibesi. Beberapa faktor antara lain yang menghambat efektivitas pengelolaan administrasi di Desa Cibesi terjadi saat ini antara lain infrastruktur, lokasi yang strategis, dan penggunaan layanan online seperti WhatsApp. Transparansi antara pemerintah dan masyarakat serta konflik internal juga berkontribusi terhadap buruknya administrasi Desa Cibesi. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi dan sistem pemberian layanan yang efektif sangat penting bagi keberhasilan Desa Cibesi. Oleh karena itu, kita menyarankan ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Desa Cibesi agar pelayanan menjadi lebih optimal, yang antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Desa Cibesi perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat supaya mengetahui pentingnya pencatatan kependudukan. Yang kedua, pemerintah desa sebaiknya berusaha segera melengkapi fasilitas, peralatan, dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelayanan supaya proses pelayanan dapat dilakukan dengan mudah dan selesai tepat waktu. Dan yang terakhir, pemerintah desa perlu menyediakan tempat untuk penyampaian keluhan dari masyarakat seperti penyediaan kotak saran atau layanan SMS yang dapat dihubungi supaya dapat mengetahui mengenai keluhan atau pendapat dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah memaparkan terkait presentasi kali ini. Berikut adalah dokumentasi di mana kami melakukan penelitian. Di sebelah kiri saya ada dengan aparatur desa, di tengah ada dengan kepala desa, dan di sebelah kanan dengan aparatur desa. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.